sama Gus Lois ya. Jadi kalau selama ini kita terjebak dengan kata mencari jati diri dan lain-lain. Sebenarnya buat apa kita mencari kalau sebenarnya di dalam setiap perjalanan kita selalu menemukan. Jadi nggak perlu mencari kita, karena kita ini sudah menemukan berkali-kali kita. Ketemu masalah, ketemu lain-lain, ketemu putus asa, ketemu patah hati dan lain-lain. Ini gak curhat ya? Yoga, curhat colongan di dilarang. Terus mulai masuk ke situ. Oke, Mas, siapa yang merespon ini? Satu, oke. Kita terjebak dengan kata mencari. Sebetulnya kan ya benar, ia selalu ada gitu. Cuman kan sebetulnya yang membuat kita tidak menemukannya makna esensinya, karena kan kebenaran itu terus bertumbuh, Mas. Jadi dari pembenaran baru ke pembenaran baru lagi. Karena ketika kita hidup di dunia polar itu tidak ada kebenaran yang hakiki, pasti dia bertumbuh. Nah, kebanyakan kita terjebak ketika memahami satu kebenaran itu kita genggam. Jadi kebenaran baru itu kita tidak mampu menerimanya. Jadi yang dimaksud mencari menurut saya itu adalah mencari lebih dalam di dalam diri untuk mengikis hijab-hijab ini, agar apa yang kita lihat itu selalu baru. Jadi misalnya gini, ketika seseorang itu selalu melihat menggunakan pikirannya, maka dia tidak akan mampu melihat suatu hal yang baru, karena sudah terekam sama pikiran. Pikiran itu hanya bisa bekerja ketika objek itu sudah pernah diserap. Ketika dia melihat suatu objek yang baru, dia akan ada sepersekian detik hening di dalam diri kita. Misalnya ketika kita tadabbur, ketika kita di alam yang tidak pernah kita lihat, itu tanpa sadar kita termeditasi itu. Jadi ibarat itu ada titik hening. Nah itu sepersekian detik. Nah coba kalau kita melihat segala sesuatu itu selalu baru, kita akan melihat makna-makna baru dalam hidup ini yang terus bertumbuh. Karena pada hakikatnya sendiri spiritual tidak ada puncaknya. Jadi ibarat ini God consciousness atau kesadaran Allah lah istilahnya. Nah ini kesadaran manusia, dia selalu bertumbuh untuk mendekati God consciousness. Tapi ketika mendekati ini pasti ada jarak. Nah ini jalannya selalu bertumbuh gini terus, seolah-olah mendekatin terus. Jadi kita tidak akan pernah se-level dengan pencipta mau sampai kapanpun. Jadi makanya selama kita masih diberikan kesempatan hidup, itu sebetulnya kita diberikan kesempatan untuk terus berproses belajar, tidak ada henti. Kalau kita sudah merasa cukup, lah itu perlu dipertanyakan kepada diri kita. Karena memang tidak ada puncak di situ, terus mendekatinya. Makanya itu kan saya bilang bahwa engkau adalah rahasiaku. Ada ya di ayat, maka aku adalah rahasiamu. Deskripsi. Iya. Nah artinya bahwa setiap individu manusia itu tidak ada yang tahu kemuliaannya di mata pencipta. Kalau kita tahu itu, kenapa kita tidak saling memuliakan? Jadi tugas kita sama manusia itu membagi cinta, membagi kebahagiaan, bukan menuntut cinta atau menuntut bahagia. Ini yang selama ini terjadi, itu kan kita menuntut bahagia ke orang lain, bahagiakan saya gitu. Padahal seharusnya kan kita berbagi kebahagiaan. Jadi kita ini satu sama lain itu harus saling membangun koneksi satu sama lain hingga kita menemukan pelengkap-pelengkap puzzle tubuh kita, diri kita yang sesungguhnya itu berdasarkan cinta. Tidak ada lagi ketika kita membenci orang lain, itu berarti kita menutup hijab diri kita sendiri. Makanya yang dibenci itu bukan zat, tapi perilaku. Kalau zat atau fisiknya tetap kita cintai, itu adalah mahakarya yang luar biasa. Jadi saya tidak ada sedikit pun ketika orang membenci kita, sebetulnya tidak ada yang kita benci kecuali perilakunya. Nah perilaku itu terus bertumbuh. Setiap individu manusia itu mengalami proses pembelajaran terus. Jadi makanya kan sebetulnya kita ini tidak akan bisa mencintainya kecuali kekuatan cinta darinya. Jadi istilah gini, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mencintaimu dan dicintaimu. Karena manusia sendiri untuk mencintainya tidak akan mampu kecuali atas campur tangannya. Lah kita ini cuma bisa berupaya terus, berupaya agar kita
terpilih ataupun dipilih, itu hak prerogatif. Jadi kita kan makanya di dalam hidup ini jangan merasa sampai atau sudah, tapi kita harus terus menerus memperbaiki diri setiap saat, setiap waktu, tanpa henti. Kalau kita sudah berhenti berarti kita sudah menjadi sejarah. Kan makanya ketika kita memamin bahwa tubuh fisik kita itu standarnya kan paling 60 tahun mengikuti standar Rasulullah. Tapi kan kita harusnya abadi, lewat apa? Lewat karya dan perilaku kita. Makanya kan jelas bahwa amal yang terus berlanjut itu adalah anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada lagi. Kayak gitu menurut saya. Puncak tadi tidak ada puncak sesungguhnya. Kalau boleh saya sedikit bahasa, puncak pengetahuan itu apa? Engkau tidak tahu apa itu puncak dari pengetahuan. Gitu. Dasar yang disampaikan oleh Pak Sari tadi, engkau tidak akan pernah bisa sama dengan Sang Tuhan. Jadi gitu, Imam Ghazali pernah menyampaikan, setinggi apapun makomatmu, setinggi apapun ma'rifatmu, ini bahasanya Gus Bibian, sadarlah engkau bahwa engkau hanyalah makhluk dan Allah itu adalah Allah. Jadi sing dimaksud ini, kita kan sering terjebak gitu. Di manunggaling kawula marang Gusti dipikir awake dhewe kok pangeran. Itu banyak keterjebakan di wilayah situ. Dan itu harus dikikis seperti Mas Ore tadi, kita tidak akan pernah sama dengan Sang Pencipta. Jadi ada sedikit apa yang disampaikan oleh Susuman Asauri kalau tidak salah. Kemenungsane menungso, kemenungsane Gusti Allah iku adalah kepangeranane manungso. Paham gak paham silakan dicari di rumah. Ya, gitu. Jadi ketika kita memahami itu, kita mengalaminya sendiri, kita akan paham bahwa kita ini cuma pelayan. Kita ini hambanya gitu. Jadinya. Jadi kan istilahnya bahwa ketika kita turun sendiri itu ya berasaskan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa lillahi ta'ala. Tidak ada lagi. Nah, ketika kita jadikan gini, transformasi kesadaran manusia itu mulai dari bodoh semu, itu yang ditulis oleh Raden Asrokasi. Bodoh semu itu karena kita belum memahami apapun, kita seolah-olah bodoh. Nah, ketika seseorang terlepas dari situ, dia akan berlanjut untuk mencari ilmu pengetahuan, akhirnya dia pintar di level berikutnya. Nah, pintar ini pun jadi jebakan, karena ketika seseorang menganggap dia bisa, dia akan terjebak di kepintarannya cuma satu sudut pandang. Dia tidak mau menerima yang lain. Nah, itu kan harus terkikis juga. Ketika kita mengikis itu, baru kita akan memahami bahwa kita adalah buih-buih pasir di padang samudra, pantai. Ilmu kita masih kecil. Nah, akhirnya kita akan memahami bahwa kita adalah bodoh beneran. Nah, setelah kita memahami bodoh beneran, seseorang itu akan memiliki satu lompatan pola berpikir yang out of the box, yang tidak seperti orang biasa, yang tidak linier, tapi bisa intuitif, bisa harmoni, bisa simbolik. Nah, ketika seseorang mencapai ke situ, itulah yang dianggap orang itu dianggap gila. Gila itu bukan yang di pinggir jalan, tapi karena pola berpikirnya yang kompleks. Setelah gila baru dia sadar. Nah, akhirnya dia akan memahami kebijaksanaan, bahwa kebijaksanaan itu adalah seni membawa kebenaran. Seperti itu. Cara kebijaksanaan adalah seni membawa kebenaran. Itu melihat status Kak Pomo Kiwibi sebelum ke Mbah Yatin, karena Mbah Yatin yo acara yang tidak terlihatnya banyak lah. Mbah Yatin, acara yang tidak terlihatnya banyak itu nanti saya mohon sebelum beliau itu ngungkuri awake dhewe itu saya mohon sepatah dua patah kata. Tapi sebelum itu saya mohon Kiwibi untuk memperjelas. Iya. Sabar Mbah. Ini saya terus nikmat sekali kalau bagi kami itu mendengarkan Dimas Ori itu menyampaikan segala hal. Walaupun kadang kita nggak paham, tapi ada kenikmatan. Itu saya ingat waktu saya kuliah di filsafat dulu, UGM. Ada namanya Dr. Damar Jati Supajar, itu dosen favorit kami. Itu
ngomong sangat ilmiah, sangat filosofis, kadang kami nggak paham, tapi rasanya tuh nikmat dan nyambung. Nah, cara memahami yang disampaikan Mas Ori itu makanya kadang tidak dengan cara pikiran, gitu. Terus makanya adalah dengan cara rasa kaweningan tadi. Ketika dengan hening, kita biasa hening, itu lalu kemudian sering sambung dan rasanya nikmat sekali. Nah, tadi meditasi Matur Sembah Nuwun luar biasa, Gus Rois. Kita semoga tercerahkan bahwa Islam itu sangat-sangat mengajarkan meditasi. Jadi guru saya, putranya Gus Robert, itu pernah dawuh gini, ajaro anteng meneng sing suwe, anteng meneng sing suwe. Jadi karena ketika kita diam, itu kita sesungguhnya akan masuk kepada apa yang disampaikan oleh Mas Ori tadi semua. Nah itu nek Jawa itu memang terus digampangke lagi. Jawa itu paling gampang lah. Itu untuk membahasakan. Yeah. Ya. Jadi fenomena Mas Ori ini kita tidak bisa melihat tua muda dari sisi usia. Sepakat saya. Tapi dari yang dibilang Gus Rois, wiji sepuh, kesepuhan yang disampaikan oleh Mas Ori tadi, kesadaran itu sebetulnya sudah ribuan tahun bahkan. Nah, itu kalau dipangkur Wedotomo. Wedotomo. Jadi saya kalau melihat kalau saya melihat di Mas Ori ini, iki representasi pangkur Wedotomo. Salah semegat terus nggih. Nggih wonten, tapi secara spesifik saya itu kalau ngikuti Mas Ori, ya. Saya karena merasa bertanggung jawab juga kalau Mas Ori ini ibaratnya anak saya gitu ya. Saya juga memunculkan di Ngaji Roso dan beliau alhamdulillah sekarang semakin memberikan manfaat tuh. Saya selalu mengiringi dan mensupport dan ya menerjemahkan mungkin dalam bahasa budaya. Ya, makanya saya dengan Mas Ori ini akan sama-sama, Gus, mohon pengestunya, kita juga akan sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Ori, mangke meniko untuk mengakses apa saja yang disampaikan Mas Ori tadi, akhiripun lewat kabudayan meniko penting dipun kembangkan. Ngaten nggih Mas Ori? Laras. Ya, budaya. Salah satunya adalah kita sekarang mau mengembangkan jemparingan. Panahan meniko loh. Nah, panahan itu ternyata secara spiritual punya dasar, ngolah manah nih. Secara budaya niku warisane leluhur Niswantara orang Jawa. Nah, secara kagami menika dawuhipun Kanjeng Nabi. Dawuhnya Allah. Ya, ada dawuhnya Allah. Ada juga. Kalau saya lupa ayat ya, tapi nanti coba kita konfirmasi ulang, Gus Bang. Aku lali, ingat. Jadi seperti busur anak panah. Itu kalau tidak salah, kalau supaya ayatnya seperti busur anak panah itu menjelaskan tentang aura kalau dalam bahasa kita, tetapi menjelaskan tentang energi, menjelaskan tentang rasa. Nah itulah wilayah sensitivitas kita ini. Itu kapan-kapan ngawon ya. Pramilo, makanya pas banget menawi Kanjeng Nabi kok dawuh begitu dan sekarang sedang berkembang. Pramilo, suatu saat moga-moga kita bisa bersama-sama. Nah, kembali ke tadi representasi kalau di Pangkur itu Mas Ori itu saya selalu koneknya dengan ayat di Pangkur ini gini. Sapantuk wahyu ning Allah. Siapa yang mendapatkan ilham dari Tuhan, qiyadumillah mangolah ngelmu bangkit. Ya. Jadi kalau orang yang mendapatkan ilham Allah itu selalu akan membangkitkan kesadarannya. Terus tadi ketika menemukan, ya Pak Kujil tadi ya, merasa menemukan, akan kemudian bangkit lagi untuk menemukan lagi yang lebih lagi keajaiban hidup. Ya. Bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga mengukut jiwa nikmat.
yen mengkono yen mengkono kena sinebut wong sepuh. Jadi istilahnya yang disebut wong sepuh apa? Lire sepuh sepi hawa, awas rorone ngatunggil. Alhamdulillah. Jadi yang disampaikan Mas Ori bahwa kita di alam polar itu kan, dan juga mesti nyambung ke singular, itu adalah awas rorone ngatunggil. loro-loro nih. Loro-loro ning atunggil. Nih kok, Dik. Jadi, Sebentar. saya mohon